Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Erwan. Selamat bergabung dalam Erwansyah Syarif Channel. Channel yang mengedukasi kita semua. Selamat mengikuti. Silakan tekan tombol like, share dan subscribe untuk memajukan channel ini. Kuliah kali ini akan membahas tentang pertahanan diri. Pada diri setiap orang, Allah memberi dua pertahanan, yaitu pertahanan fisik dan pertahanan rohani. Pertahanan fisik digunakan pada saat menjalani kerasnya kehidupan agar dapat bertahan. Sedang pertahanan rohani adalah pertahanan menghadapi godaan duniawi. Sangat mungkin seseorang kuat pertahanan fisiknya, sekalipun memiliki keterbatasan, tetapi belum tentu kuat dalam menghadapi godaan duniawi. Disinilah pentingnya pertahanan rohani. Ketika pertahanan rohani seseorang runtuh, artinya pertahanan diri orang tersebut runtuh. Ia akan kehilangan jati dirinya, sehingga tindakan apapun akan ia lakukan, sekalipun ia tahu tindakannya itu salah. Menurut Sigmund Freud dan Anna Freud, mekanisme pertahanan diri adalah strategi tak sadar yang digunakan ego untuk melindungi individu dari kecemasan, stres, atau ancaman terhadap harga diri. Dari penjelasan ini, mekanisme pertahanan diri adalah benteng terakhir yang akan melindungi individu dari kecemasan, stres, atau ancaman terhadap harga diri. Bila benteng terakhir ini tidak dapat dipertahankan, maka yang akan terjadi adalah kecemasan, stres dan ancaman terhadap harga diri. Itulah yang terjadi pada para penjudi online. Runtuhnya pertahanan diri seseorang seringkali disebabkan karena tidak mampu memperkuat benteng pertahanan diri dari godaan untuk memenuhi keinginan duniawi yang bukan prioritas. Kuliah kali ini tentang runtuhnya pertahanan diri akibat judi online. Permasalahan judi online kembali menyita perhatian setelah PPATK membeberkan data perputaran uang judi online selama tahun 2023 ini mencapai 327 triliun rupiah. Bahkan di tahun 2024 saja pada triwulan pertama, ini perputaran judi online sudah mencapai 100 triliun rupiah. Angka yang begitu fantastis. Berdasarkan data PPATK di Indonesia, pemain judi online sudah mencapai 3,5 juta orang. Uang yang dikumpulkan para bandar itu kemudian dilarikan ke negara lain seperti Thailand, Filipina, dan Kamboja, sebagaimana data berikut. Masih berdasarkan data PPATK, 1.000 orang anggota DPR dan DPRD serta kesekretariatan terlibat dalam judi online. Profesi, ini kita bicara profesi ya. Seperti Bapak Pak Habibur Rahman tadi, karena ada legislatif pusat dan daerah, ya kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, ya itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka itu, dan angkanya bisa saya sampaikan? Ya, angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian. Orang sampai bisa 25 miliar gitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Ketika pertahanan diri seseorang runtuh akibat judi online, tidak peduli apapun jabatannya, sebagaimana dalam video berikut seorang anggota DPRD DKI, ketahuan main judi online pada saat di ruang rapat menjelang sidang paripurna. PDIP Perjuangan memutuskan untuk mencopot Cinta Mega sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Pencopotan jabatan ini dilakukan imbas dari tindakan Cinta Mega yang kepergok main game diduga judi slot saat rapat paripurna. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya dirinya mengaku aplikasi yang terbuka di gadget miliknya itu bukan game judi slot, melainkan Candy Crush yang dimainkan sebelum rapat dimulai. Begitu juga anggota TNI.
Perwira TNI selewengkan dana satuan 876 juta rupiah untuk judi online. Tahukah Anda setelah pertahanan diri orang dewasa runtuh akibat judi online, selanjutnya pertahanan diri anak-anak dirusak. Puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu anak sudah terlibat judi online. Korban yang ada di masyarakat, sesuai data demografi, pemain judi online, usia di bawah 10 tahun itu ada 2% dari pemain. Totalnya 80.000 yang terlibat. Kemudian usia antara 10 tahun sampai dengan 20 tahun itu ada 11% datanya, kurang lebih 440.000. Dan usia 21 sampai 30 tahun 13%, 520.000. Dan usia 30 sampai 50 tahun itu 40%. 1.640.000. Usia di atas 50 tahun itu 34%, itu jumlahnya 1.350.000. Ini rata-rata adalah kalangan menengah ke bawah yang jumlahnya 80% dari jumlah pemain 2,37 juta. Dan klaster nominal transaksinya untuk menengah ke bawah itu antara 10 sampai dengan 100.000 rupiah. 10 sampai 100.000 rupiah. Menurut data, untuk klaster nominal transaksi kelas menengah ke atas itu antara 100.000 sampai 40 miliar. Perhatian untuk para orang tua, permainan anak-anak usia dini di HP misalnya, seolah hanya permainan berhadiah. Tetapi dari permainan inilah anak-anak tanpa disadari orang tua mereka dikenalkan dengan judi online. Ya, karena sekarang ini kan canggih semua ya. Anak SD pun, ya, game itu sudah judi itu. Permainan tatoan, kalau yang berbau, ada untung dan ruginya, apa istilahnya itu, bertaruh, itu anak SD, anak SMP, ya, game itu bisa, ya. Seperti sekarang ini saya punya anggota juga itu main itu loh, dia beli game, ya, dia bermain, media itu game, orang tuju, orang tembak-tembak itu judi itu. Nanti yang dapat ini, hadiah ini, itu kan memacu dari kecil, terus dikasih bonus, dapat sekian ya, menang sekian. Video-video berikut menjelaskan akibat yang ditimbulkan judi online. Pemirsa, judi online bukan hanya menimbulkan kriminalitas, namun merusak rumah tangga hingga berujung perceraian. Di Pengadilan Agama Negeri Cianjur, gugatan perceraian akibat judi online meningkat. Bahkan ditemukan di persidangan, seorang istri dicerai talak suaminya karena kecanduan judi online hingga menghabiskan 1 miliar. Dari catatan Pengadilan Agama Cianjur, gugatan cerai yang masuk sejak bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2024 sebanyak 2.474 perkara. Dan yang sudah diputus Pengadilan Agama ini sebanyak 1.947. Hampir 70% gugat cerai ini diajukan oleh pihak perempuan. Sementara itu, gugatan cerai yang dipicu judi online ini bukan hanya diajukan pihak perempuan, namun juga ditemukan di fakta persidangan adanya cerai talak dari suami kepada istrinya karena sang istri menghabiskan uang suaminya sebanyak 1 miliar untuk judi online. Selain tren perceraian akibat judi online, peningkatan perceraian lainnya ini juga disebabkan pinjaman online. Hal ini menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga yang menjadi alasan gugat cerai. Lebih jelasnya pemirsa, almarhum ini, Bribtu Riantri Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, main judi online. Ini yang sementara temuan kami sampaikan kepada rekan.
Bagaimana seorang terjebak judi online dijelaskan seorang yang menjadi korban judi online. Bayu, kita sekarang tahu bahwa di Indonesia sedang heboh isu tentang judi online. Banget, ya. Dan ternyata kamu adalah seorang korban ya, boleh dikatakan, atau juga seorang pelaku dari judi online. Saya lebih nyaman korban mungkin, Mbak ya. Korban. Tapi kalau korban itu kesannya adalah kamu nggak tahu, tiba-tiba kena gitu loh. Kalau kamu kan tahu pas kamu melakukan judi online kan? Betul, kan saya tahu lah, kita dengan sadar apa yang kita lakukan, kita tahu. Cuman dengan mudahnya aksesnya itu loh, Mbak. Dari gimana dia bisa masuk di sendi-sendi setiap kita searching, sosial media itu itu yang bikin kayaknya lebih enak korban sih, Mbak. Oke, coba explain deh kalau gitu dari awal-awal. Buat tahu nggak kamu umur berapa sekarang ini? Saya sekarang di umur 32 tahun. 32. Jadi kapan sih kamu mulai mencoba pertama kali judi online tersebut? Jadi ceritanya sih beberapa tahun lalu kebetulan pas kita COVID, Mbak. Jadi tahun 2020 ya? Yes, pas kurang lebih 2020. Di situ saya punya bisnis drop, hancur semuanya. Buat tahu bisnisnya apa? Sebelumnya itu retail sih, Mbak. Oke, retail. Ya, itu kan PSBB akhirnya yang kita tahu retail anjlok. Itu di situ akhirnya pas yang lucunya, Mbak, ternyata orang yang melakukan aktivitas judi online itu ternyata orang-orang yang memang bukan orang yang punya uang gitu. Jadi di saat dia justru nggak punya uang, di saat dia mau cari jalan pintas, di saat dia mau cari fast track untuk balik lagi ke kalau saya waktu itu saya balik lagi ke kondisi saya sebelum COVID, sebelum saya jatuh. Nah, justru disitulah saya nggak punya apa-apa dan mungkin nggak sabar, malah nggak mau merintis lagi atau apa. Desperate lah. Di situ ya betul, untuk orang-orang desperate sih lebih tepatnya. Oke, terus ceritain dong gimana kamu tiba-tiba kok bisa nongol tuh judi online? Bisa ceritain nggak? Awalnya sih mungkin saya salah gaul ya. Awalnya ada teman-teman yang udah duluan gitu dan juga saya tahu gitu, memang udah ada nih judi online dan teman-teman saya yang desperate tadi udah melakukannya terlebih dulu. Terus saat kita memang punya uang secara finansial gitu, kita nggak butuh judi online. Tapi saat udah terjadi kondisi seperti itu, mulailah saya tanya-tanya ke teman-teman kan, itu gimana mainnya, itu apa sih? Gitu. Kok kalian waktu itu kan untuk kita posting-posting di sosial media, flexing gitu-gitu kan, apalagi untuk judi online kan masih belum seketat tight sekarang ini ya, Mbak ya, masih terus dia ngepost saat menang ternyata dia cuma ngepost saat menangnya doang kan, kalau kalah dia nggak mungkin ngepost ya, Mbak ya. Nah dari situ sih awalnya akhirnya saya cari tahu akhirnya saya terjun lah di situ, saya coba gitu. Jadi bukan karena tiba-tiba kamu lagi searching internet tiba-tiba muncul iklannya, enggak ya? Untuk awal-awal sih enggak awal-awal enggak. Oke, sebelum saya lanjutkan dulu story kronologinya, jadi karena teman-teman kamu tertarik dengan Instagram atau social media mereka, kamu tanya-tanya mereka dulu, karena kamu desperate, right? Teman-teman kamu itu teman-teman dekat atau teman-teman yang begitu saja? Teman-teman dekat sih justru. Nah, mereka kan pasti pernah rugi kan? Betul. Nah, pas kamu masuk ke judi online itu ikutin mereka, mereka berkomisi nggak sih? Kalau bahasanya referral ya, Mbak ya? Referral. Itu mereka dapat. Maka itu mereka menutupin mereka punya loss untuk menarik customer baru. Betul. Itu ada sistemnya gitu, Mbak. Karena mungkin itu salah satu penyebabnya itu menjamur dengan sangat cepat juga. Oke, jadi pas kamu masuk kamu menjadi referral, kamu jadi seorang affiliate juga berarti dong ya? Secara langsung sebenarnya kita bisa melakukan, cuman saya sih belum nggak sampai jadi affiliate. Alright, berapa uang pertama kali kamu masukin buat judi online? 100.000 mungkin, Mbak 100.000 dong ya. 100.000. Menang nggak pertama kali? Kebetulan langsung kalah, Mbak. Langsung kalah. Saya pengen tahu itu mana kayak gimana sih gamenya? Mainnya itu jadi kita cuma masukin, jadi di judi online itu kan platform itu udah canggih juga tuh, Mbak. Dari kita proses depositnya tuh udah sangat cepat semuanya. Gitu. Terus tiba-tiba ada banyak permainan di situ, ya sudah kita pilih yang mana. Itu juga awalnya diarahin itu sama teman-teman. Kamu pilihnya bisa kasih tahu nggak? Apa gamenya kayak gimana bentuknya? Gamenya itu seperti slot. Gitu. Jackpot gitu? Jackpot ya, jackpot gitu. Terus kita, ya sudah misalnya saya pertama kali masukin uang 100.000 gitu. Kita main per gamenya itu startnya itu dari Rp400, Mbak. Oh, modalnya cuma press gitu-gitu aja. Jadi kayak orang ya uang gitu-gitu aja. Iya gitu. 400. Awalnya Rp400, maksimumnya itu
satu kali pencet lomba maksimumnya itu bisa sampai 1 juta, Mbak. Satu kali pencet itu ya sudah. Tapi saya karena awal-awal 400 dan langsung kalah sih kebetulan, Mbak. Langsung kalah tuh awal-awal. Saya juga bingung kalau masuk 100.000, padahal mencetnya 400 kok masih kalah juga gitu kan. Harusnya panjang kan saya mikirnya di situ udah. Nah dari situ barulah penasaran saya, sifat penasaran nggak mau kalah saya, dan itu udah keluar semua. Akhirnya kita tambah lagi. Terus? Akhirnya adalah satu titik saya udah nambah itu mungkin udah hampir main udah 6 bulanan itu baru mulai naik masukin uangnya. Sorry. Jadi dari hari pertama main game kalah, terus selama 6 bulan kamu main terus, kalah terus atau ada menangnya? Ada menangnya. Tapi nggak banyak? Banyak sih banyak, Mbak. Tapi ternyata kalahnya lebih banyak gitu. Oke, setiap kali masukin 100.000 hilang, itu kan masih berapa lagi setiap kali masukinnya? Awal-awal sih saya di 100.000 terus. Tapi kalahnya juga banyak. Kalahnya berkali-kali gitu. Nah, pas saat itu dan itu mainnya jackpot semua ya? Ya. Oke, kenapa kamu nggak merasa takut pas kamu tahu kalahnya banyak pada menangnya, kok nggak ada rasa feeling, oh no, this is... Nah, itu uniknya, Mbak. Pas saya ngerasa udah di otak baru mikir, nih enggak nih. Dikasih menang, Mbak. Tahu dari mana mesinnya itu? Nah itu dia, kok dia tahu gitu. Saya pas udahlah ini nggak mungkin gitu ya, udah nggak bisa nih main kayak gini. Malah dikasih menang gitu. Jadi akhirnya pas dikasih menang itu sempat ada satu titik menangnya lumayan. Nah dari tahu nggak berapa menang lumayan itu berapa? Awal-awal itu yang saya anggap oke lah gitu, ini bisa di atas 10 juta gitu, Mbak. Oh iya? Yes. Nah akhirnya dari 100.000 punya modal bisa. Betul. Wow, ya pasti bisa banyak orang tertarik ya. Iya, dari situlah. Oke, pas kamu bilang kamu agak ragu-ragu pas kalah terus itu, ada kamu mungkin nggak login sampai berapa jam gitu, ada hal demikian nggak actionnya? Ada kita misalnya nggak login atau berapa lama, mungkin hitungan hari pun bisa. Cuman karena lingkaran setan yang sudah terbentuk kayak judi online, pinjol, itu jadi udah saling. Ya, jadi saat saya nggak punya uang, saya pinjol nanti. Kamu juga pinjol jadinya? Gitu ya, beberapa kali kita coba kan gitu. Cuman ya bukan di pinjolnya sih, cuman pernah juga. Oh, oke. Maksud saya pengen ngeceknya adalah apakah mereka tuh ada algoritma. Kamu kan bilang bisa mendeteksi kalau kamu tuh kayaknya maunya udah putus asa kan? Iya. Apakah ada momen di mana kamu tuh kayak nggak login karena kamu berhenti dulu, dikasih iming-iming apa gimana gitu loh, kayak ada hitung-hitung, pasti ada hitung-hitungannya gitu. Kalau dia nggak random gitu loh. Betul, saya sih juga berpikirnya seperti itu, Mbak. Cuman kita mungkin kapabilitas saya nggak sampai ke hitungan itu, jadi ya kita kebawa sama permainannya dia gitu. Malah sampai saya turning point, saya akhirnya merasa enough itu sampai kerugian materialnya udah kacau. Oke, entar. Jadi 6 bulan kamu ada untung, kamu ada rugi. Yeah. Terus kamu tadi bilang setelah 6 bulan apa terjadi 6 bulan itu? Nah, setelah 6 bulan itu untung rugi itu akhirnya saya dapat pemasukan yang di pekerjaan saya dapat pemasukan, tapi pemasukan itu malah saya pakai lagi buat main terus karena saya udah candu kecanduan. Iya, karena saya berpikir ini uang gaji ini bisa saya bikin 10 kali lipat lagi gitu, karena yang sih 100.000 di awal tadi itu, Mbak. Saat itu apakah keluarga kamu tahu kamu lagi mainin judi online? Enggak sih, enggak. Jadi kamu sendiri aja? Enggak mungkin, enggak boleh, enggak. Ya itu saya jadi tertutup juga kan, jadi tertutup, dan aktivitas itu juga saya lakukan biasanya saat lagi sendiri. Untuk diketahui, tidak akan pernah ada pejudi, termasuk pejudi online yang akan menang. Sebab semuanya sudah diatur dengan sistem, sebagaimana dijelaskan Ko Denis yang dulunya seorang bandar judi online, yang kini seorang pendakwah. Ko Denis juga pernah berada di lingkaran kita sebut perjudian itu gitu ya sebelumnya. Sebenarnya kalau melihat fenomena yang terjadi sekarang, judi online di Indonesia, pandangan Ko Denis sendiri seperti apa? Pintu masuknya dari sini aja deh. Awalnya dulu itu kami masih ngebatasin untuk mulai main itu bahkan di angka 500.000 untuk deposit. Sekarang tuh ibarat kayak gini, kolamnya segitu-gitunya, ikannya segitu-gitunya, yang mancing tambah banyak. Jadi kalau sekarang, atau apalagi sekarang ya, dulu itu kalau buka website judi baru itu bahkan ada yang masih bisa bangkrut juga, nggak melulu pasti untung. Karena tadi yang mancing tambah banyak, ikannya segitu-gitunya.
Dan kalau gitu berarti salah satu cara nyikapinnya mereka memang adalah diturunin standar mainnya. Jadi bisa dimulai bahkan dari angka 10.000. Masalahnya orang yang punya kemampuan finansial untuk berjudinya hanya di 10.000, ya mereka belum punya ilmu untuk mengatur finansial itu dengan baik, sehingga akhirnya ya tadilah yang jaga parkir, yang kerja biasa akhirnya pada ikut main, mereka nggak punya kemampuan untuk ngatur itu, ya akhirnya jadi makin ngerembet kemana-mana karena tadi direndahin. Itu salah satu masalah utamanya. Pemain itu nggak ada yang menang ya. Kalau ada yang lagi dapat kemenangan, cuma 2 pilihannya. 1 dikasih atau bandarnya, atau 2 kalau pengen menang ya jadi bandar, cuma itu aja. Tapi jadi bandar pun kan akan mentok sama aturan Allah. Permainan server itu sebenarnya seperti apa kok sampai pada akhirnya ini awal-awalnya tuh bisa seolah-olah menjanjikan, menang banyak bahkan. Tapi lama-lama rugi banget sampai jual-jual yang tadi Ko Denis bilang. Mulainya dari logika gini aja deh. Kan itu nggak jin yang buat ya, manusia juga yang buat judi online itu. Nah, selagi dia judulnya manusia, dia juga punya nafsu, punya syahwat, punya orang yang pengen dia beliin ini itu, punya kebutuhan, perlu makan, perlu itu. Apakah kita serius benar-benar berpikir bahwa dia bikin judi online itu dengan pengen ikhlas bagi-bagi duit kepada semua pemainnya dengan cara dikasih menang? Kan mustahil. Karena kalau emang niatnya pengen bagi-bagi rezeki dengan tulus ikhlas, yang dibangun lembaga zakat infak sodako. Mustahil, tapi pemikiran orang sebagian besar seperti itu ya. 10 orang main, 8 kalah, 2 menang. Tapi kan salah satu sifat bawaan manusia, saya pasti sih 2 orang pintar sih. Karena mereka memang memberikan opsi untuk nih, kamu ada yang menang cepat ya. Tapi memang diakalin. Kita bahkan di sana bisa istilahnya apa ya, playing God untuk nentuin hari ini siapa yang menang aja itu kita bisa atur. Di belakang itu berarti bukan sistem atau apapun, tapi manusia yang menentukan itu. Bisa di-override Ya? sistemnya. Ditinggalin si algoritma itu bisa ngaturin siapa menang siapa kalah, itu bisa diaturin. Tapi kalau misalnya kita pengen override saat itu juga untuk langsung dibikin kalah, juga bisa. Dan tergantung kita mau mainnya main apa. Kalau slot udah jelas. Yang paling banyak di Indonesia slot kan ya? Slot memang. Poker juga lumayan laku. Kenapa paling banyak itu? Mungkin karena ya tadi ya cepat ngasihnya, jackpot, gambarnya lucu-lucu, tinggal mau sekedar kayak main game, kalau gambarnya sama-sama sama aja keluar. Tapi yang nggak suka slot juga banyak. Makanya dulu ketika akhirnya buka di sana pun pilihan gamenya tuh bervariasi, baik yang sepak bola, olahraga, sampai yang kasino, yang poker, dan semua ada cara ngakalinnya. Perilaku-perilaku kayak gitu, misalnya orang selalu penasaran, orang selalu merasa tertantang, itu terbaca oleh si operator ini ya berarti? Sehingga dia bisa itu tadi mempermainkan kita. Kan itu sebetulnya kelihatan dari jumlah deposit sih. Sistem kan ya sistem ya, algoritma IT coding, bukan orang. Walaupun orang nanti kan dari dana yang masuk, dari record dari dia awal pertama main dia udah deposit berapa aja, udah kalah berapa aja, itu juga kebaca. Apalagi kan ini sekarang sistem dia mau ganti handphone, internetnya misalkan masih sama, ketahuan. Dia misalkan mau ganti akun lagi atau gimana, MAC address-nya masih sama kalau misalkan masih di handphone yang sama, itu kan semua bisa kelihatan. Jadi kelihatan itu orangnya sama. Jadi sebetulnya secara ini kita bisa atur, oh dia udah benar-benar kalah nih, kalah 100 juta nggak pernah menang, itu bisa kasih menang udah biar dia bertahan nanti. Itu jadi juga bisa diatur gitu ya, Ko ya? Di maintain juga ada. Karena jangankan yang kayak gini online ya, kasino yang benar-benar jelas-jelas secara fisik kita datang ke gedung kasinonya aja kan banyak CCTV di mana-mana. Itu untuk nge-record wajah orang ini nih, dia udah datang kapan aja, pernah main berapa aja, mainnya apa aja, udah pernah kalah berapa aja, itu semua bisa ada datanya. Dan itu termasuk ini ya, Ko ya, berarti untuk servernya sendiri dijalankan dan jadi salah satu trik untuk down up server sendiri ketika dia lagi main, gimana caranya mungkin bisa dimenangkan tapi lebih banyak jadi kalah gitu, jadi rugi bisa gitu diatur. Ya. Itu gimana sih kok? Bandar juga ada tingkatannya sebetulnya. Gimana? Ada yang benar-benar dia bikin game. Jadi orang main di game dia. Itu ada. Ada yang sebetulnya dia cuma punya duit. Kalau dalam bisnis sekarang ada yang namanya maklon ya. Ya, buatin saya deh produk ini, atau misalkan buatin saya deh website judi ini yang di dalamnya ada permainan ini. Nanti dia tinggal deal-dealan sama para penyedia permainan atau penyedia game-game judinya. Bagi berapa kuenya, bagi berapa? 70-30 ya. Jadi kalau misalnya ada satu pemain kalah 1 juta, dia dapat 70%-nya, si penyedia permainan dapat 30%-nya. Atau kalau ternyata dia menang 1 juta, ya udah aku bayar 700.000 ke dianya, bandar kamu turun 300.000 ya. Nah,
Kalau yang kayak gitu itu bahkan paling modalnya cuma beli komputer, beli laptop, gaji karyawan, sama paling bayar. Kalau kita penyedia ada yang harus kita bayar dulu paketan berapa. Ada juga kalau memang kena udahlah gua bukain dulu. Nanti jadi ada tingkatannya nih. Penyedia permainan ada supermaster, ada master, ada lagi agen-agen. Siapa aja bisa jadi bandar dong ya berarti? Kalau kenal circle-nya bisa aja. Atau minimal jadi agen aja gitu. Ya udah nih, gua kasih lu akses untuk bisa bikinin akun bagi orang kalau pengen main. Karena akhirnya dengan sistem kayak seperti tadi, nggak ada orang pengen main bermodalkan laptop, dia nggak bisa langsung ke penyedia permainan bikin game gitu aja. Ada yang harus nyari agennya dulu. Jadi akhirnya dia bandar itu jadi ada yang kayak tadi, dia sekedar punya modal, punya main, jaga-jaga memang kebagian algoritmanya ngasih dia si pemain menang, terus tahu-tahu baru buka langsung menang. Ada juga yang kayak gitu, terus akhirnya tinggal kita kasih kemenangannya transfer, tapi kan nanti kalau ditarik jangka panjang dia main lagi dan lain-lain. Nah dia udah tinggal kayak gitu aja ke penyedia permainan, udah tinggal deal-dealan, bisa punya website sendiri. Permainannya nggak bikin karena udah ada yang nyediain permainannya, dan mereka juga perlu menambah agen-agen untuk ngejualin akses kepada para pemain untuk bisa main. Jadi nggak semuanya benar-benar bikin permainan, jago IT, bikinin game judi, enggak. Sekarang tinggal saya punya duit nih, saya udah buka kantor, saya udah sewa orang, saya udah beli komputer, tinggal ini nih website judinya, permainannya, bikinin gua ini deh. Bisa sekalian itu, bahkan ada yang paketan dibikinin websitenya. Berikut mirror-mirrornya, kalau satu keblok dibikinin ada ini website cadangannya. Ada nggak sih kok tapi yang benar-benar bisa memenangkan game itu ya, judi itu? Sebagai pemain? Sebagai pemain? Nggak ada. Berarti semuanya sudah dipastikan kalah sebenarnya? Iya. Dan mereka tahu itu? Mereka tahu itu. Cuman tadi, siapa tahu saya sih 2 orang yang beruntung. Oh, oke. Dan ini sekalian juga tentunya butuh pencerahan ya. Mereka-mereka ini yang sudah bingung gitu mau ngapain. Ini kita terus-terusan main, nggak dapat apa-apa juga, tapi penasaran juga gitu. Mau nutup semua kekalahan itu, apa yang harus dilakukan? Sudut pandangnya diganti yang paling pertama, bahwa kekalahan main judi itu sebetulnya pertolongan. 1, gugurin dosa, 2, alhamdulillah jadi bisa berhenti. Bagaimana pandangan Islam tentang hal ini? Kepada umat Islam khususnya, Allah ingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 bahwa berjudi adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Untuk itu jauhi karena akan menjauhkan mereka dari mengingat Allah. Ayat ini menjelaskan dalam ajaran Islam, bermain judi, minuman yang memabukkan, mengundi nasib, dan berkurban untuk berhala, diperintahkan untuk dijauhi, sebab perbuatan tersebut adalah perbuatan setan yang akan menyesatkan manusia dari kebenaran. Pada surah Al-Baqarah ayat 219 Allah ingatkan kembali, berjudi adalah dosa besar. Jadi, judi itu jangan didekati, karena sangat mudah meruntuhkan pertahanan rohani seseorang. Bila pertahanan rohani runtuh, maka pertahanan diri juga akan runtuh. Karena akibat judi online sudah mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka semua pihak harus paham bahaya judi online dan berupaya memutus mata rantai judi online sebagaimana dijelaskan dalam video berikut. Modusnya adalah membeli pulsa atau top up, di mana di minimarket. Sasarannya adalah yang akan kita lakukan Satgas adalah menutup pelayanan top up game online yang terafiliasi, karena pengisian pulsa di minimarket kan bisa juga pulsa bukan untuk permainan judi online. Namun apabila digunakan untuk judi online itu terlihat kode virtualnya atau akunnya terlihat. Ini juga saya minta bantuan. Saya bisa sampaikan kepada TNI maupun Polri, Babinsa dan Babin Kaptipmas depan untuk bisa melakukan pengecekan dan penutupan, dan terdepan adalah Polri. Nah, saya kira itu Menko ya, Menteri Infokom itu seharusnya itu akun-akun judi itu wajib hukumnya diblokir.
Nah, kan itu istilahnya. Itu tim siber itu jangan tidur gitu loh. Tim siber Mabes Polri itu jangan tidur, itu wajib itu. Nggak perlu disuruh, nggak perlu. Undang-undang IT itu nggak mengenal ada istilahnya laporan, langsung ditindak. Undang-undang IT. Itu kan justru sekarang situs-situs judi. Ya, masukan pada Menteri Kominfo, istilahnya itu harus diblokir semuanya. Yang berbau judi, mengajak, berbau judi itu mengajak, ya. Nah, banyak itu yang kita tahu ini anak-anak sekolah sekarang itu sama teman-teman beli game itu merupakan judi online. Sekian kuliah hari ini. Terima kasih Anda telah mengikuti kuliah hari ini. Ikuti terus kuliah-kuliah di Irwansyah Syarif Channel dengan topik-topik beraneka yang menarik dan berbeda. Jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk mendapat materi-materi kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Erwan.